Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Haruskah terus bersabar? Haruskah kemudian sabar ini menjadi satu-satunya solusi dan satu-satunya sikap dalam menghadapi semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas diri kita? Apakah di sana tidak ada sikap selain sabar? Apakah di sana tidak ada, yakni solusi selain mengedepankan sabar? Ini menjadi bahasan yang seringkali berkecamuk di pikiran kita saat ditimpa ujian dari arah yang tak disangka-sangka. Diuji dengan A, belum tuntas, maka datang ujian B. Belum selesai, maka ditimpa dengan ujian C. Maka kemudian syaitan akan membisiki kita, haruskah terus bersabar? Para jamaah sekalian, kita tahu bersama bahwasanya sabar adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala serukan kepada kita, dan Allah jadikan sabar dengan banyak sekali pahala, unlimited, tidak ada batasnya. Dalam surat Az-Zumar menjadi dalil yang kita semua telah familiar. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sejatinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan kepada mereka pahala tanpa batas. Maka inilah hukum asal. Sudah jelas bahwasanya kebaikan dunia semuanya kembali kepada kesabaran. Begitu pula semua kenikmatan akhirat kembali kepada kesabaran. Tidak ada yang kemudian di sana kebaikan, kemenangan, keberuntungan, melainkan pasti ada kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah yang memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka yakni wajah yang bercahaya dan juga hati yang bergembira, nadratan wa surura. Dilanjutkan, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan balasan kepada mereka disebabkan sabar berupa surga dan pakaian dari sutra. Selalu bagaimana kebaikan dunia dan kenikmatan akhirat dimulai dari sabar. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
ketika menjelaskan di dalam ayat yang lain, lagi-lagi tentang bagaimana kesabaran yang di sana akan membuahkan kebaikan-kebaikan. Dalam surat Al-Furqan ayat 75, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas dengan derajat tinggi, kedudukan tinggi karena kesabaran. Wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Di mana? Tentu saja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, bagaimana kesabaran yang juga membuahkan kenikmatan luar biasa. Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yakni surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya, dan mereka akan masuk bersama dengan orang-orang saleh, ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan malaikat-malaikat pun akan masuk kepada mereka dari semua pintu. Dilanjutkan di ayat setelahnya, malaikat ketika masuk dari semua pintu, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat akan mengatakan, semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian atas kesabaran-kesabaran kalian. Maka itulah nikmat yang baik dari tempat yang akan menjadi peristirahatan terakhir. Dengan demikian, maka sudah tidak perlu diragukan, banyak sekali dalil-dalil yang menyerukan bagaimana sabar adalah sebaik-baik anugerah. Sabar adalah sebaik-baik solusi. Sampai disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada kebaikan yang lebih besar dari apa yang Allah berikan melainkan adalah sabar itu sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan kebaikan yang lebih baik dan lebih luas, khairan wa awsa'. Tidak ada kebaikan yang lebih baik dan lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang melainkan adalah as-sabr, sabar. Maka dari banyak sekali doa-doa yang kemudian kita panjatkan, banyak sekali list-list yang kemudian kita harapkan Allah akan ijabahi, itu mestinya ada di sana di dalam doa-doa kita, dalam list-list kita. Kita minta kepada Allah, minta digolongkan menjadi orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah hamba ada di golongan orang-orang yang sabar. Para ulama ketika menjelaskan tentang bagaimana sabar, maka ini ibaratkan sebuah silah, sebuah senjata yang akurat dan tidak pernah meleset. Ibaratkan di sana sebuah istana, maka benteng yang kuat yang tidak akan runtuh. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan,
bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita semua tahu dan hafal dalilnya. Bagaimana Allah mengatakan, wasbiru, sabarlah kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala tekankan, innallaha ma'as sabirin. Sejatinya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta dengan orang-orang yang sabar. Para ulama, di antaranya adalah Syekh Dr. Ahmad Farid rahimahullah ta'ala, di dalam Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, beliau menyebutkan bahwasanya sabar ini ibaratkan adalah saudara mukmin yang selalu ada di samping kita, yang selalu berjalan lalu kemudian kembali kepada kita. Sabarlah yang kemudian menuntut keimanannya. Sabarlah yang kemudian menuntut keistiqomahannya. Sabarlah kemudian yang menuntut kepada husnul khatimahnya. Karena apa? Tidak ada iman tanpa sabar. Tidak ada iman tanpa sabar. Seakan-akan tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Kalau ada di sana orang yang beriman tanpa sadar, maka ini sedikit sekali. Amat sangat langka. Bahkan mungkin menjadi sesuatu yang tidak kita jumpai di zaman sekarang. Maka sabar ketika kita tahu menjadi hukum asal. Sabar ketika tahu menjadi sebuah kekuatan. Sabar ketika kita tahu menjadi sebuah dorongan bagi kita semua untuk beramal. Bukan berarti sabar meniadakan sikap tegas. Bukan berarti sabar meniadakan sikap marah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam di sana pun juga bukan agama yang lembek. Islam di sana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'lu wa la yu'la alaihi. Ketika di sana ada syariat yang diinjak-injak, maka bukan di sana tempatnya untuk sabar. Ketika di sana ada ayat-ayat Allah yang dihinakan, maka bukan tempatnya untuk sabar. Sabar memang hukum asal. Sabar memang pondasi dari semua kebaikan dunia dan juga bagaimana pondasi dari semua kenikmatan akhirat. Tapi bukan berarti sabar meniadakan tegas. Di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man yatasabbar sabbarahullah. Barang siapa yang ia berusaha sabar, maka Allah akan membuatnya untuk sabar. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan pula, man yuridillahu bihi khairan yusibhu min. Barang siapa yang di sana Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka yusib min, Allah akan timpakan cobaan baginya. Seakan-akan bagaimana kemudian seseorang yang pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang pasti ingin dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah serukan sabar dan Allah pun juga akan timpakan ujian. Tidak mungkin di sana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang yang sabar. Dan kita pun berharap cintanya Allah, tapi kemudian Allah tidak berikan kepada kita momen untuk membuktikan sabar dengan ujian-ujian yang tidak mungkin. Baik. Para jamaah sekalian, maka di sini kita hendak merinci bagaimana pembagian sabar yang disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa rincian. Yang pertama, yakni sabar ditinjau dari macamnya. Maka ini pembagian yang disepakati oleh para ulama.
Yang pertama, sabar terhadap perintah dan ketaatan. Maka semua yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, semua yang di sana Nabi Shallallahu alaihi wasallam serukan, hukum asalnya adalah ada maslahat. Karena tidak mungkin di sana kita diperintahkan tanpa ada maslahat. Maka di sini sabar dalam menjalani perintah dan ketaatannya. Yang kedua, yakni sabar terhadap larangan dan apa saja yang bertentangan dengan syariat. Karena tidaklah apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tidaklah apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam wanti-wantikan kepada kita, pasti di sana ada madarat. Meskipun syahwat kita menyerukan untuk mendapatkannya, meskipun hawa nafsu kita membisikkan untuk meraih. Maka sabar terhadap larangan-larangan dan apa saja yang kemudian bertentangan dengan syariat agar kita tidak nyemplung ke dalamnya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ini bagian dari sabar. Dan yang ketiga, yang kita pun juga telah tahu bersama, sabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yakni dengan kita tidak membencinya, yakni dengan kita ridha apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada diri kita. Ini poin di mana banyak orang tergelincir. Banyak orang yang kemudian dia bisa sabar menjalankan ketaatan walaupun ia perlukan variabel-variabel lain. Bagaimana kemudian lingkungan yang baik sehingga ia pun kemudian bisa sabar dalam ketaatan. Begitu pula sabar dalam meninggalkan maksiat. Dia butuh variabel lain. Ini dia butuh teman yang sefrekuensi, teman yang senantiasa mengingatkan. Ini banyak di antara kita yang kemudian sudah merasakannya. Tapi ketika di sana musibah, banyak yang kemudian bagaimana sabar yang pertama dan sabar yang kedua, inilah yang dihembuskan oleh syaitan kepada kita. Engkau ini sudah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Engkau ini sudah sabar dalam menjalani bagaimana hal-hal yang tidak boleh engkau mendekat kepadanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ujian, musibah kepada ikhwatul iman, maka setelah kita memahami bagaimana 3 macam dari sabar, maka kemudian di sana ada rincian bagaimana dari kacamata hukum yang 5, maka sabar pun juga terbagi menjadi 5 macam. Apa hukum yang 5? Yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Ditinjau dari pembagian hukum yang 5, maka di sana pun juga sabar terbagi menjadi 5. Apa itu? Yang pertama, wajib. Sabar yang bagaimana yang wajib di sini? Sabar dari perkara-perkara yang diharamkan. Sabar dalam menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan. Sabar dalam menjalani musibah-musibah dunia. Maka ini sabar yang derajatnya wajib. Keliru besar kalau ada yang mengatakan selama kita ini sudah sabar terhadap apa yang Allah perintahkan, selama kita sudah sabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka sabar atas musibah ini tidak wajib. Keliru besar. Para ulama mengatakan sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala wajib. Ridho yang bukan wajib. Ridho ini mandub. Ridho ini sunnah. Tapi sabar wajib. Baik. Yang kedua, sunnah. Kapan kita ini disunnahkan untuk sabar? Kita ini disunnahkan untuk sabar ini terhadap perkara-perkara yang makruh.
sabar terhadap perkara-perkara yang sunnah, sabar dari membalas kejahatan dengan perbuatan yang serupa. Ada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sabar di sana. Apa misalnya perkara yang dibenci? Tidak sampai haram, tapi kemudian dibenci. Tidur setelah subuh. Ini dibenci. Maka kita sabar terhadap hal tersebut sunnah. Ada kalanya mungkin kita memang butuh. Ketika mungkin kita ini baru saja mungkin melaksanakan agenda, entah mungkin itu yang menguras tenaga seperti pipanisasi, sampai ke rumah tengah malam, maka kemudian istirahat sebentar, lalu kemudian subuh. Ia tidak kuat menahan ngantuk. Baginya memiliki udhur, tidur setelah subuh. Tapi ini kemudian menjadi sabar yang disebutkan oleh para ulama, sabar yang sunnah terhadap perkara-perkara yang makruh. Baik. Begitu pula sabar dari membalas kejahatan dengan perbuatan yang serupa. Kita dihina, kita dicela. Rasanya kita ingin membalas, tapi membalasnya kita tahu ini sesuatu yang tidak berdampak pada kebaikan akhirat kita. Kita membalas dengan balasan yang serupa, boleh. Tapi kita tidak dapat benefit akhirat. Kita tidak dapat kemudian kucuran pahala, kita tidak dapat kemudian tingginya derajat. Karena kita memilih jalur membalas, maka kita sabar atas hal tersebut. Baik. Yang ketiga, mubah. Yakni sabar di setiap perbuatan yang punya dua opsi sama baiknya. Antara melakukan atau meninggalkan. Misal, ketika kita mendapati di sana ada perbuatan yang sama-sama baik. Satu, kita menemani anak main. Yang kedua, kita yakni membersamai tetangga ketika diminta tolong untuk melakukan sesuatu. Entah terkait dengan rukun tetangga, RT-kah, RW-kah, dan lain sebagainya. Ini sama-sama baik. Menemani anak main, bermuamalah dengan tetangga, sama-sama baik. Maka sabar yang demikian ini sabar dalam perkara mubah demikian, ini sabar yang kemudian perlu untuk kita paham. Dan perlu kita mempertentangkan sendiri, mana yang harus saya pilih? Ya semuanya boleh. Ini mubah. Ketika kita memilih untuk menemani anak main, maka di sana tidak dicela. Ketika kemudian kita memilih untuk bermuamalah dengan tetangga, maka di sana tidak dicela. Sama-sama. Yang keempat, yakni makruh. Bagaimana sabar yang makruh, yakni sabar dalam melaksanakan yang dibenci. Seperti sabar dari melakukan sikap terhadap makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Ketika kemudian kita ingin sabar dalam melaksanakan perkara-perkara yang dibenci, maupun perkara-perkara yang notabene ada dalam kebutuhan harian, maka yang demikian ini sabar yang apa? Ada dalam kacamata makruh. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni sabar yang ada dalam kacamata haram. Bagaimana? Yakni sabar terhadap makanan dan minuman hingga ia mati. Sabar dari makan bangkai, sabar dari makan darah, sabar dari makan babi, atau sabar dari minum khamar. Yang jika tidak dimakan menyebabkan kematian, maka ini sabar yang haram. Artinya,
termasuk sabar yang dilarang adalah sabarnya seorang hamba terhadap sesuatu yang ingin mencelakainya. Sabarnya seorang hamba terhadap sesuatu yang bisa membuatnya menimpa kemadaratan. Sabar ketika di hadapan binatang liar. Sabar ketika di hadapan kelitih. Ada kemudian seseorang berjalan tengah malam lalu dihadap oleh kelitih, maka dia mengatakan, saya sabar. Maka ini sabar yang ketika seseorang ini ia mungkin sedang trekking, mungkin sedang hiking, lalu kemudian menjumpai di sana ada binatang buas di hadapannya, ularkah, harimaukah, lalu kemudian ketika siap menerkam dirinya, dia punya pilihan untuk lari, dia punya pilihan untuk melindungi diri, tapi dia memilih, saya sabar. Ini sabar yang haram. Nah, ini berbeda dengan pasrah. Karena bagaimana yang sedemikian ini, sabar ketika dijadikan dalih terhadap sesuatu yang bisa berpotensi membahayakannya adalah sesuatu yang keliru. Selama dia masih bisa berikhtiar, lakukan ikhtiar walaupun hanya secuil. Ketika ia bisa lari, walaupun ia masih kemudian terkena sabetan kelitih, meskipun kemudian dia lari, ia pun tetap dimakan, dipatok oleh ular, maka di situ dia sabar. Kenapa? Ada ikhtiar yang ia lakukan. Nah, baik, ikhwatal iman. Lalu dirinci di sini. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana manusia tidak bisa lepas dari sabar. Ketika ada perintah, dan perintah itu adalah sesuatu yang ma'ruf, maka seorang hamba wajib untuk melaksanakannya. Sebaliknya, ketika di sana ada larangan, dan larangan itu adalah sesuatu yang memang kalau ia terabas bisa menjatuhkan ke dalam kemadaratan, maka dia wajib untuk meninggalkan bahkan menjauhinya. Tapi perlu diketahui bahwa semua yang menimpa seorang hamba di dunia ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, sesuai dengan keinginannya alias kemauannya. Yang kedua, tidak sesuai dengan keinginannya atau kemauannya. Dan dari semua hal tersebut masing-masing perlu disikapi dengan sabar. Baik. Maka bagian yang sesuai dengan keinginan kita, misal kita ingin sehat, misal kita ingin selamat, misal kita ingin sakinah, dan kebaikan-kebaikan lainnya, mau itu kemudian punya kedudukan, punya harta, punya keluarga, dan lain sebagainya, maka ini perlu disikapi dengan sabar dari beberapa sisi. Yang pertama, Syekh Dr. Ahmad Farid rahimahullah ta'ala membuat poin, yakni agar seseorang tidak tertipu, tidak cenderung apa yang didapatkannya hingga kemudian mendorongnya menjadi sombong, bertindak yang tidak baik, atau kemudian ia senang dengan apa-apa yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala sukai. Di sini Syekh Dr. Ahmad Farid mengingatkan kepada kita, sabar jangan sampai kemudian tertipu oleh yang didapatkannya, yakni bagaimana kemudian ketika ia menginginkan sesuatu, maka kemudian saat Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya, maka ia pun kemudian sombong, ia pun kemudian bertingkah congkak, hingga ia pun kemudian gembira atas sesuatu yang tercela, gembira atas sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seseorang ketika ia mendewakan hawa nafsunya, pasti ia akan tiba dalam titik di mana ketika ia telah terpuaskan, maka ia sombong. Ia akan merasa bahwasanya Allah sayang kepada dirinya. Allah berikan keterkabulan atas apa yang ia minta. Dan di sini bahaya. Yang kedua, disebutkan di sini, yakni tidak terlalu asyik, tidak terlampau berlebihan dalam mendapatkannya, karena bisa berubah menjadi kebalikan. Orang yang berlebihan dalam makan, contohnya, orang yang berlebihan dalam minum, misalnya, maka hukumnya akan berubah sebaliknya. Ketika kemudian ia terlalu bersemangat dalam mendapatkannya. Kita ini makan, kita ini minum, mubah. Tapi ketika kemudian terlalu asik, terlalu bergembira, terlalu semangat, maka akan banyak sekali larangan. Bagaimana kemudian berlebihan, bagaimana kemudian israf, bagaimana kemudian menjadi kufur nikmat dan lain sebagainya. Kalau seseorang terlampau asik, terlampau bergembira. Yang ketiga, sabar pula dalam menunaikan haknya Allah atas nikmat yang diperoleh, sehingga ia pun tidak menyia-nyiakannya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut kembali. Ketika seseorang ini dia telah berikhtiar untuk kemudian mendapatkan sesuatu, maka ia berikhtiar dengan cara yang halal. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketetapan atas dirinya, maka ia tidak sia-siakan. Mungkin dia mengikhtiarkan sehat, maka setelah sehat dia tidak sia-siakan. Mungkin dia mengikhtiarkan sakinah, maka setelah dia dapatkan sakinah, maka dia tidak sia-siakan. Karena bisa jadi Allah akan cabut kapanpun yang Allah kehendaki. Yang keempat, yang disebutkan di sini oleh beliau, Syekh Dr. Ahmad Farid, sabar dengan menahan diri agar nikmat yang diperoleh tidak digunakan dalam perkara yang haram. Seseorang sabar untuk apa? Untuk bisa mendapatkan misal anak. Seseorang sabar untuk sampai bisa mendapatkan kendaraan. Tapi ketika dia punya anak, maka ia berbangga dengan hal tersebut. Ia sombong dengan hal tersebut. Ketika ia memiliki kendaraan, ia justru kemudian jadikan kendaraannya sebagai ajang. Untuk apa? Flexing dan lain sebagainya. Maka di antara perkataan para salaf disebutkan bahwasanya innal mu'min wal kafir, sejatinya orang mukmin dan orang kafir, qad sabara ala adab, maka bisa bersabar atas ujian, tetapi hanya yang imannya benar saja yang bisa bersabar untuk memaafkan. Orang mukmin bisa sabar, orang kafir pun juga bisa sabar. Tapi ada kondisi di mana yang menjadi perbedaan jelas antara keduanya. Seorang mukmin dia bisa sabar dalam memaafkan karena dia tahu ada ganjaran yang didapatkan nanti di akhirat. Orang kafir tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan apa-apa yang nanti menjadi kehidupan setelah kematian. Maka lebih kepada benefitnya selesai di dunia saja. Saya memaafkan dia, apa untungnya buat saya? Ini orang kafir. Orang mukmin, meskipun kemudian saya memaafkannya, saya tidak dapat apa-apa di dunia, tapi ia akan mendapatkan sesuatu nanti di akhirat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kita semua kenal bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang tajir. Sahabat dengan status pedagang besar. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan,
Ketika kami diuji dengan kesulitan. Kapan contoh kaum muslimin diuji dengan kesulitan? Sebelum perang Tabuk. Kaum muslimin diuji dengan kelaparan, ju', bahkan sebagian menyebutkan dengan maja'ah. Maja'ah ini asyaddu minal ju', lebih parah dari sekedar lapar. Ketika kami diuji dengan kesabaran, atau ketika kami diuji dengan kesusahan, maka kami pun bersabar. Tapi perhatikan bagaimana Abdurrahman bin Auf menutup kata-katanya. Walamma asabna al-farah. Dan ketika kami ini diuji dengan kesenangan, ma sabarna, kami tidak bisa sabar. Ini banyak menimpa kita. Kita ini bisa sabar ketika dalam perkara-perkara yang sulit. Ketika sedang merintis, mau itu kemudian merintis bisnis, mau itu kemudian merintis usaha, ketika kemudian masih awal-awal, masih kemudian harus canvassing ke sana kemari, masih kemudian harus nyeles ke sana kemari, masih kemudian marketing ke sana kemari, sabar. Dapatnya berapa dibagi dengan tim ketika merintis. Tapi ketika kemudian sudah Allah berikan dunia, ketika sudah kemudian mulai berkembang, ketika omset ini sudah naik, ada ujian berupa tamak, ada ujian berupa serakah, dan banyak yang tidak sabar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua dari bahaya fitnah harta, fitnah tahta, begitu pula dengan fitnah keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taghabun, ayat yang insya Allah familiar di telinga kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sejatinya di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu, maka ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Ada kisah terkait dengan surat At-Taghabun ini. Ini ketika ada seseorang yang bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsir dari ayat tersebut. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, mereka humul ladzina aslamu min ahli Makkah. Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam dari penduduk Makkah. Mereka ingin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana keluarga, istri, anak-anak tidak mau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat At-Taghabun ayat ke-14, bagaimana dari orang yang terdekat, istri dan anak-anak, yang justru terkadang menjadi musuh bagi kita. Baik, para jamaah sekalian, di sini setelah kita membahas tentang bagaimana kondisi di mana manusia tidak bisa lepas dari sabar, dengan 4 rincian yang tadi telah kita sampaikan, maka itu adalah yang berkaitan dengan keinginan atau kemauan. Kalau di sana seseorang ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya, maka ada 4 poin yang tadi kita sampaikan. Adapun ketika seseorang ini tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, maka di sini ada 3 poin yang diberikan catatan oleh para ulama. Yang pertama, yakni yang berkaitan dengan usahanya. Semua perbuatan yang masuk dalam kategori maksiat, maka seorang hamba perlu menghadapinya dengan kesabaran, karena tabiat
dari hawa nafsu adalah justru untuk menjauhkan seseorang dari ketaatan. Maka contoh dalam hal salat. Ada seseorang yang ia notabene sudah selalu salat 5 waktu, tidak pernah kemudian telat, bahkan kemudian berusaha untuk di awal waktu. Maka seseorang yang dia bisa sabar tentang hal ini, tapi ketika kemudian di sana ia dihadapkan dengan kesibukan, maka ia akan jadikan bagaimana sabar akan sholatnya dianggap menjadi sesuatu yang sudah besar, sehingga ia pun kemudian tidak terfikir untuk melakukan salat tambahan. Daripada saya salat sunnah, mending saya fokus mikirkan omset bisnis. Daripada saya salat sunnah, lebih baik saya fokus bagaimana memajukan tim marketing dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang hamba nyaris tidak bisa menambah bagaimana ketaatan dalam salatnya. Dia mencukupkan dengan yang wajib saja, dengan yang wajib. Nah, maka dalam hal seperti ini, seseorang diingatkan untuk memperbaiki bagaimana kualitas sabarnya, maka ada 3 tahapan. Yang pertama, bagaimana seseorang ini sabar sebelum melakukan ibadah itu sendiri, yakni dengan sabar menata niat. Sebelum dia beramal, dia tata dulu niat. Sudah masuk waktu kita. Subhanallah. Nah, kita dengar kumandang azan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Allahu a'lam. Allahu akbar. Allah.
Baik. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan sejenak kembali terkait dengan bagaimana sikap saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka di sana ada sabar yang berkaitan dengan usaha itu sendiri. Ketika sabar yang berkaitan dengan usahanya, maka di sana ada 3 tahapan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, sabar sebelum dia melaksanakan. Berarti sabar dalam memperbaiki niat. Yang kedua, sabar pada saat mengerjakan. Ini bagaimana ketika seorang hamba ia sabar dari sikap kemudian bermalas-malasan atau sebaliknya, sabar dari bersikap berlebihan, sabar ketika ia melaksanakan, sabar untuk tetap ada dalam keadaan yang benar. Dan yang ketiga, sabar setelah ia menuntaskan pekerjaan. Apa maksudnya sabar setelah ia menuntaskan pekerjaan? Ada beberapa hal yang sering kali dilewatkan oleh sebagian saudara-saudara kita, menganggap bahwa ketika sudah melakukan sesuatu, maka tidak perlu lagi ada ibadah yang namanya sabar. Oh, sudah selesai. Ini keliru. Karena setelah kita selesai menuntaskan sesuatu, masih ada di sana sabar-sabar yang perlu kita hadirkan. Contoh, bagaimana sabar dari melakukan perkara yang bisa membatalkan amalan. Apa? Lihat. Yang kedua, sabar untuk tidak mengubah bagaimana amalan yang sudah diniatkan sebagai amalan tersembunyi hingga kemudian dirubah menjadi amalan yang terang-terangan. Sedekah misalkan. Sudah niat bagaimana ini disembunyikan, sudah selesai, kita keluarkan. Sudah berkurang dari saldo kita. Tapi ketika kita niatnya adalah untuk disembunyikan, tidak perlu kemudian disebarluaskan, maka ketika kita tidak sabar, tidak menghadirkan bagaimana sabar setelah melakukan amalan, maka bisa jadi di sana syaitan akan membisiki, tidak usah disembunyikan, diterang-terangkan saja. Nah, ini menjadi hal yang sering kali dilupakan. Adapun kalau berkaitan dengan bagaimana sabar pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan usaha seorang hamba, berarti kaitannya dengan takdir. Usaha seorang hamba tidak punya pengaruh. Maka contoh, di sana sabar terhadap hal-hal yang tidak ada campur tangan anak Adam. Dirinci di sini. Misalkan takdir, ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangkrut. Maka sabar yang tidak ada campur tangan anak Adam, tiba-tiba kemudian Allah bangkrutkan, tiba-tiba kemudian Allah jatuhkan. Maka ada 4 tingkatan. Yang paling lemah, yang dia sedih dan ia mengadu kepada seorang hamba lainnya. Tingkatan yang kedua, maka tingkatan sabar, ini standar. Tingkatan yang ketiga baru kemudian ridho, dan tingkatan yang keempat baru kemudian dia syukur. Kenapa kok perlu ada syukur di sana? Karena notabene ketika ia sendiri tidak bisa melakukan campur tangan, ia sendiri tidak bisa melakukan apapun, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas hal tersebut. Bangkrutnya ia dan yang semisal. Adapun ada pula di sana musibah yang diterima dari anak Adam lainnya, diterima oleh makhluk lainnya, seperti mungkin dicela, dihina, dibuli, dan lain sebagainya. Maka di sini pun juga ada 4 tingkatan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama,
yakni dengan memaafkan. Maka seseorang ketika dia dicela oleh anak Adam, dihina oleh anak Adam, tingkatan yang pertama memaafkan. Tingkatan yang kedua, yakni selamatnya hati dari keinginan untuk balas dendam. Ketika kemudian hati ini sudah memaafkan, belum tentu selamat dari keinginan untuk balas dendam. Mungkin dia memaafkan, tapi di satu sisi dia masih berharap supaya orang tersebut mendapatkan celah. Maka ketika ia sampai pada tingkat saya maafkan dan saya telah ridho atau telah terbebas dari keinginan balas dendam sedikit pun, maka ini di tingkatan berikutnya. Di tingkatan yang ketiga, yakni ia menerima sebagai sebuah takdir yang baik. Meskipun yang kemudian menzalimi kita adalah orang terdekat kita, maka kita terima sebagai takdir yang baik bahwa berarti Allah hendak menunjukkan kepada kita bagaimana hakikat seseorang. Dan tingkatan yang tertinggi, tingkatan yang keempat, yakni membalasnya dengan perbuatan baik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, ini ada pada tingkatan yang tertinggi. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan oleh Jibril, ketika kemudian ditolak dakwahnya di Taif, dilempari batu bahkan oleh anak kecil, diberikan kesempatan di sana bagaimana untuk orang-orang yang zalim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dibalas oleh Jibril atas izin Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, justru Nabi mendoakan kebaikan. Ini ada di sabar yang level tinggi. Dan ini kemudian yang kita perlu mencontoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah yang bisa kita sampaikan, sungguh bahasan tentang sabar. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus, maka ini ada pada bahasan yang panjang sekali. Bahkan ketika kemudian kita komparasikan antara pembahasan tentang sabar dan syukur, maka pembahasan sabar ini pembahasan yang lebih panjang dibandingkan pembahasan tentang syukur. Bahkan sebagian kitab ketika mengkomparasikan bagaimana amalan-amalan hati, bagaimana kemudian cinta, bagaimana kemudian khauf, bagaimana kemudian raja, maka ini ketika semuanya dihubungkan dengan sabar, maka ini menjadi satu bahasan tersendiri bagaimana sabar memang perkara yang berat. Makanya tidak jarang di sebagian daurah-daurah yang notabene berada di Jazirah Arab, ketika notabene sedang ijazah, ketika sedang libur saifiyah, libur musim panas misalkan, maka ada daurah-daurah singkat yang bahasannya adalah tentang tazkiyatun nufus, dan rata-rata bahasannya adalah bagaimana tentang sabar. Banyak sekali daurah-daurah singkat yang memang diangkatnya adalah bahasan tentang sabar, menunjukkan memang bahasan sabar ini bukan bahasan yang mudah, bukan bahasan yang ringan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin teman-teman sekalian para jamaah yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan dan tidak perlu kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum mengucapkan kepada Ustaz Syekh Abu Rasyid